Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video bahasan sinyal pagi untuk Jumat 22 Januari 2021. Seperti yang teman-teman lihat di sini, admin media sosial kita sudah update ya untuk sinyalnya, dan di sini ada dari DCII hingga MLIA. Nah, sebelum kita bahas semuanya satu persatu, kita mau lihat keadaan pasar global dulu. Untuk keadaan pasar global, untuk Amerika, Eropa ditutup merah, namun untuk Amerika sekarang lagi floating plus floating profit semua ya, mulai dari Dow Jones hingga Nasdaq dan S&P 500. Juga ini karena lagi efek setelah inaugurasi presiden baru ya, jadi masih uptrend untuk dari Amerika. Kalau kita lihat untuk indeks IHSG, untuk indeks IHSG sendiri dia membentuk ascending scallop ya, sekarang dia masih berjuang untuk bisa close breakout ya. Jadi untuk di sini kalau teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, di sini ada area resisten ya. Sorry, saya mau ambil ini. Di sini ada resisten. Nah, dia belum bisa berhasil untuk close ya. Di atas resisten belum sempat breakout. Tapi ini masih bagus untuk si ISG karena dia membentuk pola ascending scallop, di mana itu adalah area di mana dia lagi koreksi dulu di uptrend. Nah, dia untuk mencoba lagi untuk bangkit dengan kekuatan yang lebih untuk bisa breakout dan bisa mendapatkan harga lebih tinggi gitu. Seperti teman-teman lihat di area sini, ini juga ascending scallop, akhirnya dia bisa tembus di sini dan lumayan cepet kencangnya dari 6.200 ke 6.500-an. Nah, ini harusnya bisa juga terjadi di sini. Nah, kalau dia nggak sanggup, dia bisa set way di sini atau dia bisa turun dulu dan mengetes area new support baru yang terbentuk dari resisten yang sudah tertembus ya di sekitar 6.200-an. Seperti itu. Kalau nggak set way, kalau nggak breakout, set way-nya di sini atau dia mencoba turun untuk mengetes ke sini dulu. Harusnya di sini kalau ekonomi Indonesia baik-baik saja, dia bisa rebound kembali gitu. Kalau tidak ada kejadian luar biasa ya, harusnya masih bisa naik. Karena ya koreksi itu wajar lah. Oke, kita lanjut tuh bahas satu persatu. Di sini kita punya DCII, bakwan minyak jelantah ya istilah kita. Itu ya hanya presetan untuk gorengan. Bagi yang tanya di komen, itu hanya presetan ya untuk gorengan. Jadi teman-teman yang ya di sini hanya untuk trade cepat aja ya. Bisa saja teman-teman bisa hold tapi dengan pengalaman yang lebih lah. Juga bisa nonton video-video sebelumnya. Intinya kalau pemula bisa profitnya jangan terlalu banyak dulu. Kalau udah profit bisa diambil aja profitnya. Yang penting profit aja dulu teman-teman, karena risikonya gede untuk gorengan. Kalau mau lebih tinggi bisa lakukan partial taking profit. Jangan jangan sampai hold semuanya. Kalau bisa udah taking profit sebagian aja dulu gitu. Dan kalau masih prospeknya masih oke, bid offernya oke, bandarmologi ya, akumulasinya masih oke, belum distribusi besar, itu masih bisa di hold. Untuk JECII masih ada potensi untuk menunjukkan kenaikan, tapi udah resikonya udah gede ya. Bagi yang baru beli sekarang itu resikonya udah gede, dan yang udah beli sebelumnya udah bisa kebeli sebelumnya, selamat, berarti udah lumayan profit ya, udah profit banyak. Jadi intinya seperti yang juga ada dituliskan di sini, bisa dibaca. Intinya untuk pemula uangnya modelnya kecil aja dulu. Em, jadi kalau rugi bisa belajar dulu gitu, ambil pengalamannya dulu gitu. Karena tidak semuanya bakal berjalan lancar untuk di awal gitu ya, apalagi yang baru belajar. Oke, untuk JCI bakwan jelantah ya sekali lagi. Lalu kita lanjut ke Mark.
tempe mendoan, test resistant WNS rally. Marknya juga naiknya juga ini ya, kenaikannya ya kadang tinggi, terlalu tinggi, dan alurnya bisa kita sebut sebagai tempe mendoan lah, gorengan juga lah. Tapi untuk teknikalnya, untuk patternnya dia lagi test resistant dan WNS rally. Kita coba lihat. Sorry. Nah, di sini kita pakai aplikasi Guru Sahambot ya. Yang mungkin belum tahu, itu ada di Telegram. Username-nya itu cari di sini. Oke, Guru Sahambot. Oke, kita ambil chart, lalu kita ambil mark. Kita ambil waktunya default 1 bulanan ya, dan daily. Teman-teman bisa mengatur nanti di halaman config kalau mau defaultnya berbeda. Nah, di sini kita ada mark. Untuk candle terakhirnya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu bullish, strong bullish ya. Di sini ada candle terakhir bullish, strong bullish, dan bullish engulfing. Chart patternnya upturn. Terus kalau kita bisa lihat di sini, nah di sini test resistannya di sini teman-teman, garis hijau ini di GSBot sudah langsung diareakan area resisten itu di harga 1305. Untuk harga sekarang kan adanya di 1245, jadi dia bakal test resisten dulu di sini. Kalau dia bisa tembus dan close di atas ini, dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau di sini dia nggak bisa tembus, dia bisa turun lagi gitu teman-teman. Jadi mark lumayan bagus untuk dipantau, karena kalau bisa tembus ini bagus banget, apalagi kalau cross di atas 1305. Juga ini untuk GS Gold Dead-nya, osilatornya dia juga lagi oke. Udah golden cross di sini ya, dia oke lah. Jadi di sini ada bullish untuk osilatornya dari GS Gold Dead. Dan jadi teman-teman di sini kalau menurut dari persepsi saya sendiri, kalau saya mau di mark ini, saya nggak bakal beli dulu sampai dia bisa tembus ke 1305 gitu. Kalau dia berhasil tembus di 1310-an ke atas, saya bakal beli, lalu saya batasin stop lossnya di bawah ini. Lalu ya seperti itu kalau dari persepsi saya, tapi itu hanya kalau dari sisi saya sendiri ya. Teman-teman bebas melakukan trading plan masing-masing gitu. Stop lossnya seperti itu, dan taking profitnya di mana ya. Di sini kan untuk harga mark sendiri dia itu lagi all time saya nggak tahu ini all time high, tapi di sini kalau lihat dari chartnya sampai Juni 2020 ya, dia di sini harga yang udah tinggi, paling tinggi. Jadi untuk targetnya sebenarnya kalau bisa lebih ditarik lebih tinggi, time frame-nya, bukan time frame-nya jarak waktunya, bisa saja sampai 1800. Teman-teman bisa taking profit secara parsial aja, lebih aman gitu ya. Bisa ketika dia harganya udah naik, bisa taking profit 10% dulu, 20%. Jadi tidak harus menunggu sampai targetnya gitu. Lebih aman untuk partial taking profit teman-teman. Oke. Kalau coba kita lihat deh untuk all time high-nya sebentar. Oke, ini untuk saham mark yang kita lihat tadi, ternyata memang di sini dia lagi all time high. Jadi untuk batasannya di mana kalau dia berhasil tembus di 1305, itu batasannya ya belum ada gitu. Ya teman-teman kalau mau lihat analisa fundamentalnya juga bisa gitu. Tapi
bisa lakukan taking profit parsial. Kalau dia tidak sempat bisa menembus di 1305, dia bisa bakal koreksi dulu sampai ke area sini. Di area 1000-an di sini ada supportnya untuk weekly ya. Nah, jadi mark ini sebenarnya ya kalau bisa tembus di 1300-an ini dia oke lah teman-teman untuk kita eksekusi gitu ya. Kalau dari bid offernya juga di sini ada market makernya ya, si big playernya yang market maker lah ya kita bilang, dia juga lagi ini mancing perhatian juga untuk CC lumayan. Di sini ada net sell sekitar 24 ribuan. Oke. Kesimpulannya mark ini oke untuk kita watchlist ya teman-teman. Lalu di sini kita ada TBIG WNS Rally. Kita bisa lihat TBIG. Nah, untuk TBIG dia untuk bisnisnya bagus banget ya. Untuk sahamnya dia itu harganya terus meningkat, masih uptrend, masih kuat uptrend dia sini. Ini bagus banget untuk sebenarnya untuk tebik, untuk teman-teman yang jangka panjang juga bagus. Yang mau nge-trade juga pastinya sesuai analisa dulu. Teman-teman bisa lihat juga di sini untuk area resisten dan supportnya juga teratur banget, bagus banget di sini. Area sini, area 2, area 3. Dan untuk sekarang harganya udah memang lagi ini sebenarnya terlalu berbahaya juga ya. Ini rawan koreksi karena udah naik terlalu tinggi. Dia bisa saja koreksi dulu ke 1820 garis hijau ini, resisten horizontal yang ini. Ya untuk sekarang targetnya nggak ada karena harganya terus naik, all time high. Kalau dia terus naik dan bid offernya itu masih oke, teman-teman bisa scalping di sana. Tapi kalau dia nggak kuat ya dia bisa koreksi ke 1820. Nah, ketika dia harganya sudah mencapai 1820 di sini, nah ini udah waktunya teman-teman bisa bagus untuk membeli. Dan untuk stop lossnya itu ada di 1790-an. Kalau stop di harga itu ya bukan ketika jam pasar, tapi kalau di di jam penutupan dia bisa tutup di 1790-an. Nah itu udah berbahaya. Tapi kalau masih di atas 1820 ketika dia koreksi, teman-teman bisa beli di sana. Tapi ini dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, jadi bisa melakukan scalping di sana dan bisa juga memaksimalkan dengan partial taking profit. Seperti itu. Lalu ini untuk bid offer untuk bid offernya, type readingnya untuk tebik. Di sini kita itu lumayan bagus karena di sini ada net buy dari si CG ini, dari broker CG itu sekitar CG. Jadi hampir net buy itu sekitar 205.000 volume lah. Volume 205.000 volume untuk dia akumulasi net buy untuk TBK. Jadi masih oke ya untuk TBK karena dari top readingnya juga masih banyak peminat. Ada akumulasi, tapi ya ini rawan koreksi juga seperti kita bilang di 1800 ini ya. Kalau dia mau koreksi dulu ya, koreksi ya wajar aja karena ada aksi taking profit ya.
dia bisa turun ke 1800, tapi bisa juga naik karena masih hype. Lalu di sini ada ESA cup and handle when S breakout. Oke, untuk ESA sendiri ini bagus juga, lagi bagus juga cup and handle. Untuk candle terakhirnya ada bullish, strong bullish close Moribozu. Jadi close tidak ada shadow ya, kalau bullish close Moribozu tidak ada shadow up. Nah, di sini dia membentuk cup and handle di sini, cup and handle. Nah, di sini dia bakal ngetes resistennya itu di 270-an dan di 269, jadi sekitar 270 dia bakal mengetes apakah dia bisa breakout. Kalau dia berhasil breakout dan tap readingnya juga besar, peminatnya yang kita lihat di bit ini bisa terbang lagi. Jadi cup handle ini di beberapa bulan ini sangat berpengaruh ya, banyak sekali saham yang sangat berpengaruh di cup handle. Di sini juga ada terbentuk double bottom juga, tapi ini lebih dominan ke cup handle di sini. Jadi ini untuk ESA, jika dia breakout di 270-an ke atas, dia bakal bagus banget prospeknya gitu ya. Kalau dia nggak berhasil tembus ya, area support new-nya itu ada di 200-an di sini. Teman-teman bisa aja kalau udah berhasil nggak tembus ya lepas aja, atau kalau saya sendiri kalau nggak tembus saya lepas sih, tergantung. Tapi kalau di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada supportnya di 200-an, tergantung teman-teman plannya mau kayak gimana ya. Oke. Lalu kalau dari tab readingnya kita lihat untuk ESA di sini juga ada market maker juga yang mau membuat menarik perhatian juga di ESA. Di sini ada lagi antri 171.000 lot dan ya lumayan oke untuk ESA, dan juga untuk tab readingnya juga dari broker summary-nya ada PD yang net buy itu 80 ribuan volume lot, dan YP juga net buy itu 20.000 volume teman-teman. Jadi oke lah untuk tab readingnya dan teknikalnya, jadi baik untuk kita lihat. Lalu kita ada BWPT Tuesday bottom when S rally, dan ini juga untuk BWPT bagus juga untuk chartnya karena dia lagi berhasil rebound. Kalau kita bisa lihat candle terakhirnya bullish opening Marubozu dan gap up juga terbentuk back up, jadi adanya antusias pembelian ya sehingga terbentuk gap. Nah, kita bisa lihat di sini dia pada sinyal kita sebelumnya dia Tuesday bottomnya di sini, dan akhirnya kita wait and see apakah dia berhasil rally dari Tuesday bottom, akhirnya dia naik. Dan kita bisa lihat di sini dia memang di Tuesday bottom itu lagi berada di area support yang terdeteksi di bursa Ambon ya. Nah, di sini dia berhasil rebound. Untuk area yang sudah beli itu areanya yang profitnya itu bisa di 154, dan paling tinggi itu bukan paling tinggi ya, yang bisa paling tinggi untuk yang kita tahu sekarang itu di 166. Kalau dia berhasil breakout lagi, dan itu udah teman-teman bisa lakukan trailing stop aja, dan juga bisa taking parsial secara manual gitu ya. Intinya kesimpulannya kalau profit itu jangan dibatasi, sebisa mungkin jangan dibatasi, tapi yang dibatasi itu cuman resiko gitu. Jadi usahakan keuntungan kita tuh lebih besar daripada resiko kita gitu. Oke, di sini oke lah ya untuk kita cek lagi. Tapi di sini dia lagi mengetes area resisten yang ada di sini, tren ini di area 147, sedangkan harga sekarang di 141. Jadi kalau dia nggak berhasil tembus ke 147, dia bisa balik lagi ke area 125-an di sini untuk mengetes.
Kalau dia nggak berhasil lagi, nah itu udah parah, bisa sampai ke 107 ini area area di sini, area resisten dan support yang ada di sini. Itu teman-teman. Lalu kita ada Cevin Morning Register when as rally. Oke, di sini kita aja Cevin. Kalau kita bisa lihat di sini, Cevin bullish opening Marubozu, dan di sini kita bisa lihat sebelumnya kita juga rekomend sinyal Cevin karena di sini ada doji ya. Jadi kita wait and see morning doji star, dan akhirnya dia membentuk morning doji star. Kita bisa lihat juga di area doji ini dia itu di area support ya. Dia berhasil rebound akhirnya. Dia di sini ada potensi rally. Seenggaknya dia bisa juga potensi untuk mencapai harga 292 gitu. Teman-teman bisa bisa juga bisa targetnya di sampai sana, dan juga seperti biasa taking partial, dan bisa lebih tinggi juga kalau dia berhasil breakout. Dan juga di area sini teman-teman juga bisa mulai taking profit ya di area resistance yang ini. Dan juga untuk GS Golded-nya dia lagi golden cross ya, mas oke lah ya, karena seperti teman-teman bisa lihat kalau dia turun naik turun naik, dia naik lagi, dia turun lagi, turun, dia golden cross lagi, dia mulai naik lagi seperti itu. Oke, untuk Cevin kita bisa lihat lagi apakah dia bisa rally atau enggak. Untuk area cut loss-nya di mana, yaitu di bawah 254 ini. Yang garis hijau ini di 254. Kalau dia berhasil close di bawah 254, nah itu udah kalau saya sendiri saya udah lepas, saya bakal pantau lagi di 230 atau di 218 di sini area support ya, level-level support di bawahnya ya gitu. Jadi kita tetap berpatokan di resisten dan support. Lalu kita ada MLIA sama seperti Cevin morning register when as rally. Oke, di sini ada MLIA, chartnya sama seperti Cevin, dia kemarin itu juga masuk sinyal kita morning register when as morning register karena dia membentuk doji di area support di sini yang terbentuk dari resisten sebelumnya yang ada di sini. Itu kita tarik panjang, jadi enaknya pakai GS bot ini dia bisa ketahuan ya, kita nggak perlu tarik panjang, ternyata dia udah deteksi langsung. Jadi bagus banget untuk mempercepat kita menganalisa. Juga di sini dia wajar koreksi wajar sini, dia akhirnya bisa rebound membentuk morning register, dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke 750, dan kalau breakout bisa lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa lihat sebelumnya ketika dia di sini membentuk cap handle, di sini ada cap handle, di sini dia tembus, akhirnya ya seperti biasa kalau udah breakout dia bisa lanjutkan kenaikan. Kalau ada turun dikit-dikit tuh wajar ya karena ada koreksi. Juga untuk GS Golded-nya dia juga bagus, dia lagi ini udah oversold dan dia udah golden cross, dia bisa naik lagi ke atas gitu. Seperti itu teman-teman untuk MLIA, jadi menarik juga untuk kita cek. Oke, terima kasih sudah menonton video pembahasan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang masih rugi tetap belajar, yang sudah profit jangan gegabah, tetap terus waspada, jaga psikologisnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa di komen ya, lanjut di komen. Dan juga jangan lupa nonton video-video sebelumnya gitu, karena banyak sekali insight-insight yang mungkin teman yang baru mulai bisa dapatkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.